Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yasa Laskar. Alhamdulillah kita dapat sharing ilmu kembali ya. Oke, di sesi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ukuran statistik data berkelompok sebagai review materi PTS bab 2. Baik, kita langsung saja lanjutkan ke pembahasan tipe soal nomor 21, yaitu tentang min atau rata-rata data berkelompok. Contoh soalnya adalah tentukan rata-rata berat bagasi dari data berikut. Nah, di situ sudah terdapat beberapa kelas atau beberapa kelompok untuk berat bagasi. Kemudian dilengkapi juga dengan FI atau frekuensinya. Nah, kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, maka langkah pertama langsung buat kolom XI ya, kolom XI. XI itu apa? XI itu adalah nilai tengahnya. Jadi, kita cek kelas yang pertama, 11 sampai 13. Nilai tengahnya adalah 12 atau tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya adalah 12. Kemudian kelas yang kedua 14 sampai 16, tengah-tengahnya adalah 15 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya buat kolom di sebelah kanan XI, yaitu kolom FI dikali XI atau perkalian dari setiap frekuensi dikali dengan nilai tengahnya untuk masing-masing kelas ya. Nah, ini kolomnya. 14 dikali 12 sama dengan 168. 16 dikali 15, 240. 20 dikali 18, 360. Dan seterusnya sampai selesai. Kemudian dijumlah ya. Jumlah dari FI dikali XI itu adalah 1467. Sedangkan jumlah frekuensinya adalah 80. Nah, kenapa kita harus menghitung jumlah FI kali XI dan jumlah frekuensinya? Karena untuk mencari rata-rata, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Maka X bar sama dengan 1467 dibagi 80. Maka kita peroleh rata-rata berat bagasinya adalah 18,34. Ya, baik, kita lanjutkan ke contoh soal tipe 22 ya, yaitu tentang modus. Contoh soalnya adalah tentukan nilai modus dari histogram berikut. Nah, masih ingat cara menghitung modus? Ya, modus disimbolkan dengan MO. Cara menghitungnya adalah TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Maka kita tentukan terlebih dahulu yang terpenting adalah kelas modusnya. Kemudian kita cari tepi bawah kelas modus itu. Kemudian ditambah dengan D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 itu adalah frekuensi atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Baru dikalikan dengan C. C itu adalah panjang kelas. Nah, ini adalah kelas modusnya ya. Karena dia batangnya paling tinggi ya di frekuensi 31. Maka D1-nya adalah 31 dikurangi kelas yang sebelumnya, frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 14. Ya, 31 dikurangi 14 adalah 17. Kemudian D2-nya berarti 31 dikurangi frekuensi kelas setelahnya, yaitu 20. Hasilnya adalah 11. Kemudian untuk panjang kelasnya kita dapat mencari dengan cara TA dikurangi dengan TB-nya, atau di situ ya, di bawah kotak yang merah yang sebelah kanan itu 42,5 dikurangi dengan kirinya yaitu 37,5. Maka hasilnya adalah 5 ya, panjang kelasnya itu 5. Jadi dapat kita tuliskan MO sama dengan 37,5 ditambah 17 per 17 ditambah 11
dikali 5. Ya, 17 ditambah 11 itu 28. Maka dapat kita hitung dengan 17 dikali 5 dulu tuh. Hasilnya 85 dibagi dengan 28. Jadi ketemunya atau hasil yang di dalam kurung adalah 3,04. Kita jumlahkan dengan TB-nya dengan bagian yang depan, yaitu sama dengan 37,5 ditambah 3,04. Jadi nilai modusnya adalah 40,54. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 23 yang akan membahas tentang median. Contoh soalnya adalah tentukan nilai median dari data berikut. Nah, ini dia datanya dalam tabel distribusi frekuensi ya. Di sini terdapat beberapa kelas dan juga frekuensi dari masing-masing kelas. Kemudian total frekuensinya atau jumlah dari frekuensinya adalah 80. Nah, masih ingat kan cara menghitung median? Ya, ME itu untuk median ya. ME sama dengan TB ditambah setengah N min FK per FME dikali dengan C. Bedanya dengan modus tadi adalah isi di dalam kurungnya ya, isi dalam kurungnya yang berbeda. Nah, maka dari itu kita cari terlebih dulu nih, buat tabel atau buat kolom FK ya. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Caranya, frekuensi yang pertama ditulis dulu tuh, 14. Kemudian 14 ditambah 16, 30. 30 ditambah 20, 50. 50 ditambah 17, 67. 67 ditambah 6, 73. 73 ditambah 4, 77. 77 ditambah 3, 80. Nah, itu adalah mengisi kolom FK-nya ya, mengisi kolom FK-nya. Maka dari tabel ini diketahui bahwa ini nih, N-nya kan 80. Maka setengah dari N itu adalah setengah kali 80 sama dengan 40. Nah, sekarang pilih FK pertama yang lebih dari sama dengan 40 ya. Itu kan ada 14, 30, 50, 67, 73, 77, 80. Nah, yang lebih dari sama dengan 40 itu kan 50 ke bawah ya, 50, 67, 73, 77, 80. Nah, pilih yang pertama kali disebut atau yang paling atas ya. Jadi, kelas mediannya itu adalah kelas yang ketiga, 17 sampai 19. Maka TB-nya adalah nilai yang kiri tuh 17 dikurangi setengah, maka TB-nya 16,5. FK itu dipilih FK kelas atasnya ya, kelas atasnya. Jadi FK dari atasnya kotak yang merah itu 30. Sedangkan frekuensi kelas median atau FME sama dengan 20. Dan C-nya adalah 3. 3 diperoleh dari mana? Nah, cek aja tuh di kelasnya. Kan 17 sampai 19. Maka nilai yang ada di dalam kelas tersebut adalah 17, 18, 19. Ada 3 nilai. Nah, jadi C-nya sama dengan 3. Baik, jadi ME sama dengan 16,5 ditambah 40 min 30 per 20 dikali dengan 3. Ya, 40 dikurangi 30 itu 10, maka bisa kita sederhanakan ya, 10 dan 20 kita coret-coret jadi ketemunya 1/2. 1/2 dikali 3 hasilnya 1,5. Baru dijumlahkan dengan 16,5. Jadi nilai median dari data tersebut adalah 18. Baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan soal yang berikutnya, yaitu tentang kuartil. Kuartil adalah suatu nilai yang merupakan batas ketika suatu data itu dibagi jadi 4 bagian.
Kalau sejumlah data dibagi menjadi 4 bagian, maka terdapat 3 batas nilai ya untuk setiap atau untuk antar bagiannya. Nah, nilai itulah yang disebut dengan kuartil. Oleh karena itu, kuartil terbagi menjadi 3. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 itu biasa dikenal dengan istilah kuartil bawah. Kalau kuartil tengah itu biasanya dikenal dengan itu ya median. Ya, jadi Q2 kuartil tengah itu sama juga dengan median. Kemudian kalau Q3 itu biasanya dikenal dengan istilah kuartil atas. Nah, kita coba cek contoh soalnya. Tentukan nilai kuartil atas dari data berikut. Ya, ini adalah data dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Cara untuk mencari kuartil atas hampir sama caranya dengan mencari median. Hanya saja kalau median itu kan nilai tengah, jadi dia 1/2. Kalau kuartil atas maka Q3. Jadi yang 1/2 tadi yang terletak di dalam kurung itu diganti dengan 3/4. Per 4 karena dia kuartil gitu ya. Kemudian rumus lengkapnya adalah Q3 sama dengan TB plus 3/4N min FK per FQ3. Itu ada salah ketik ya. Seharusnya FQ3 dikali dengan C. Nah, langkahnya pertama adalah kita cari FK-nya terlebih dahulu. Sama dengan menghitung median, kita cari FK-nya terlebih dahulu. FK itu bisa kita tuliskan 14, ditulis dulu ya 14 tambah 16, 30 tambah 20, 50, dan seterusnya. Maka kita akan memperoleh nilai atau jumlah frekuensi ya, jumlah frekuensi itu ada 80. Nah, terus bagaimana cara menentukan kelas kuartil? N-nya itu kan 80, maka 3/4 kali N 3/4 dari 80 adalah 60. Berarti kita pilih FK, ya, FK pertama yang lebih dari sama dengan 60. Nah, yang lebih dari sama dengan 60 berarti ada 67, 73, 77, dan 80. Pilih yang paling atas atau yang pertama kali disebut, yaitu 67. Nah, itu adalah kelas kuartilnya. Jadi, kelas kuartilnya itu ada di kelas 20 sampai 22. Baru kemudian kita tentukan tepi bawahnya. Ya, tepi bawahnya adalah 19,5. Kemudian FK atasnya ya. Atasnya kotak merah, jadi yang 50. Kemudian kalau FQ3 frekuensi kuartil atasnya, ya, frekuensi kelas kuartil atasnya adalah frekuensi dirinya sendiri ya, yaitu 17. Jadi bisa kita tuliskan Q3 sama dengan 19,5 ditambah 60 dikurangi 50 dibagi 17 dikali 3. 60 dikurangi 50 adalah 10 ya. Kemudian 10 dikali 3 dibagi 17. Hasilnya 1,76. Baru hasil ini kita jumlahkan dengan TB-nya atau yang di depannya. 19,5 ditambah 1,76. Hasilnya adalah 21,26. Ya, kalau misalkan pertanyaannya kita ganti dengan kuartil bawah, maka yang ditanyakan adalah Q1. Untuk langkah atau step pengerjaannya adalah sama. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita next ke pembahasan soal yang terakhir, yaitu nomor 25. Nomor 25 kita akan mereview tentang desil. Ya, bedanya dengan kuartil, kalau kuartil tadi per 4 ya, per 4. Kalau desil itu per 10. Contoh soalnya, tentukan nilai desil keempat dari data berikut. Nah, ini adalah datanya. Ada sejumlah data yang disajikan dalam tabel frekuensi distribusi berkelompok ya.
Kemudian untuk rumusnya mirip dengan median, mirip juga dengan kuartil. Bedanya kalau median tadi 1/2n, kalau kuartil, misal tadi kuartil atas, berarti 3/4n. Kalau desil keempat, berarti 4/10. Nah, bedanya hanya di bagian ini saja. Langsung saja coba kita bahas bersama ya teman-teman. Kita tentukan dulu FK-nya ya, FK-nya. Langkahnya sama, 8 ditulis terlebih dahulu di sebelah kanan ya, 8. 8 ditambah 14, 22, 22 ditambah 25, 47, dan seterusnya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa N itu sama dengan 100, jumlah frekuensinya 100. Maka 4/10N sama dengan 4/10 kali 100, yaitu 40. Maka pilih FK pertama yang lebih dari sama dengan 40. Ya, berarti kelas desil keempatnya itu ada di kelas 51 sampai 55. Nah, coba kita lihat di kelas desil keempat ya. Di situ berarti dapat terlihat bahwa TB-nya adalah 51 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 50,5. Ya, kemudian untuk FK-nya pilih FK atasnya. Berarti 22. Kalau FD4, frekuensi desil keempat, berarti yang dirinya sendiri, 25. Kemudian dikalikan dengan C. C-nya berapa? Dari 51 sampai 55, berarti terdapat 51, 52, 53, 54, 55. Ada 5 nilai yang berada di kelas tersebut, maka C-nya adalah 5. Nah, kita tuliskan atau kita substitusi, kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi D4 sama dengan 50,5 ditambah 40 min 22 per 25 dikali 5. Nah, 5 dan 25 bisa langsung kita sederhanakan ya. Kita coret-coret, jadi yang di bawah itu 5. Sedangkan 40 dikurangi 22 hasilnya adalah 18. Jadi 18 dibagi 5 ya tadi ya, 18 bagi 5 hasilnya 3,6. Baru hasil ini dijumlahkan dengan depannya. Jadi 50,5 ditambah 3,6. Kita peroleh nilai desil keempat dari data tersebut adalah 54,1. Ya teman-teman, alhamdulillah pembahasan untuk review PTS sudah selesai ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 25. Semua sudah termasuk penyajian data dan ukuran statistik baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. Semoga pembahasan review ini dapat bermanfaat dan juga berkah untuk kita semuanya. Mistias akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.